Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari dunia trader. Nah, dari beberapa komentar teman-teman, ada yang minta request, Mas jelaskan money management yang Mas pakai gitu ya, yang saya pakai gitu ya. Saya akan menjelaskan teman-teman, ini yang saya pakai teman-teman. Tentu banyak money management di luaran sana, ini yang saya pakai dan mungkin teman-teman cocok gitu ya. Kalau nggak cocok ya nggak usah diterapkan. Oke, saya akan menjelaskan sebisa saya teman-teman, dan dengan waktu yang relatif singkat karena di sini memang ada kegiatan ya, rekaman ini hari Minggu teman-teman, tanggal 24 ya, 24 November, dan sebenarnya agak padat kegiatan hari ini, cuman kita sempatkan, sebisanya kita jelaskan ya. Oke teman-teman, kita akan jelaskan dulu. Dalam trading forex itu ada yang namanya loss besar, ya, ada namanya loss besar. Yang satu gitu ya, satu ada loss besar. Ini kita coba, ini kita. Nah, kita besarkan ke 40, coba segini ya. Kurang besar ya. Ada loss besar, coba kita kelihatan paling ya. Ada loss besar, teman-teman, dan ada loss kecil. Ya. Setelah itu ada profit besar, dan yang keempat ada profit kecil. Nah, jadi teman-teman, di trading itu ada yang namanya loss besar, ada yang namanya loss kecil, ada profit besar, ada profit kecil. Nah, gimana caranya kita mengeliminasi agar kemungkinan kita lebih kemungkinan yang lebih menguntungkan gitu ya, maka akan kita eliminasi yang nggak penting ya. Yang kita eliminasi adalah ini ya, kita akan eliminasi loss besar. Nah, ini akan kita eliminasi ya, akan kita eliminasi. Ini garisnya coba kita akan besarkan dikit, apakah bisa ya? Nggak bisa. Kita akan mengeliminasi loss besar, jadi tinggal loss kecil teman-teman, tinggal profit besar, tinggal profit kecil. Nah, kita akan mulai dari loss kecil dulu ya. Mulai dari loss kecil. Kenapa saya pakai loss kecil, teman-teman? Karena risk kita terukur ya. Kita pakai risk, teman-teman. Kita pakai risk itu, risk kita adalah risk kita 1%, mana? 1% per trade ya, per trade ya. Jadi kalau kita misalkan pakai 1:1 dan 1:3, maka yang 1:1 ini adalah risknya 1%. Kita tambahin sini, risknya 1%. 1%, mana persennya? Ini 1%. Ya, ini 1%. Ini kita gini kan. Dan 1:3, 1%. Ya, jadi kalau kita pakai sistem yang ini apa bisa di copy apa enggak ya? Nah, yang ini berarti total risk, teman-teman, total risknya ini 2% ya. 2%. Nah, jadi kalau masing-masing per trade adalah 1% risknya, berarti kalau teman-teman pakai 1:1 terus 1:3, teman-teman, jadi sekali trade, sekali area, kita dua area kita pecah, jadi 1:1 1%, resikonya 1:3 3%. Jadi resiko kita per transaksi adalah 2% gitu ya. Ketika untung ini ketika risk ya. Ketika untung, teman-teman, ini ketika untung
Berarti nah, ini ketika untung ya, berarti kalau untungnya kalau 1/1 dapat 1%, teman-teman. 1%, berarti kalau 1/3 berarti kali 3, berarti dapat 3%. Dapat 3%. Mana persen? Nah, ini berarti rugi ya, ini rugi. Rugi ya. Jadi kalau rugi teman-teman, kita ruginya 2%, teman-teman. Kalau misalkan profit ya, berarti profit kita adalah 4%. Profit kita adalah 4%. 4%. Ya, nanti kita akan kasih contohnya ya. Jadi kalau misalkan risk kita 1% per transaksi, misalkan kita ambil 1/3 dan 1/1 dan 1/3 per transaksi, kita pecah. Jadi ruginya 1/1 misalkan kena SL gitu ya, kena SL. Berarti risiko kita adalah 1/1-nya 1%, 1/3-nya 1%, dan kerugiannya 1 tambah 1 ya. Ini kita kasih tambah. Nah, misalkan mana tambah ya? Nah, kita kasih tambah sini ya. Nah, 1 tambah 1, nah sama dengan 2. Jadi resiko kita adalah 2% per transaksi ya. Jadi kalau misalkan MC ya, kalau misalkan mau MC ya. Kalau kita mau MC, teman-teman, misalkan kita mau MC ya. Kalau misalkan pengen MC, kita harus 50 kali berturut-turut ya. Kalau pakai sistem ini berarti harus 50 kali berurutan atau berturut-turut ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman pakai sistem yang ini 1/1 dan 1/3, teman-teman rugi 1% dan ini 1%, 2% per transaksi. Misalkan kena SL terus, misalkan pakai ini ya, dan kena SL terus, maka kita akan MC butuh 50 kali berturut-turut, dan itu kalau di data saya nggak pernah terjadi ya. Mungkin kita maksimal ya 8 kali berturut-turut, misalkan itu udah paling berturut-turut ya. Kalau sampai 50 kali berturut nggak pernah ya. Artinya kemungkinan MC-nya tuh sangat kecil banget teman-teman kalau teman-teman pakai yang strategi yang biasanya saya pakai ya. Kalau teman-teman untung, ketika untung 1/1 jelas 1%. Ketika 1/3 berarti tinggal ngalikan 3, berarti 3%. 1 ditambah 3 berarti untungnya teman-teman 4%. Jadi teman-teman, dengan strategi ini, kalau teman-teman untung, teman-teman dapat 4%. Ya. Kalau teman-teman untung, teman-teman dapat 4%. Ya. Kalau teman-teman rugi, dapat 2%. Ya, jadi kalau teman-teman pakai ini ya berarti kan cukup profit banget gitu teman-teman ya, karena ketika rugi ya kita dapat 2%, ketika untung kita dapat 4%, dapat 2 kali lipat ya. Jadi 2 kali salah teman-teman, 2 kali salah ya, 2 kali salah akan termaafkan oleh 1 kali benar itu ya, 1 kali benar ya. Jadi itu teman-teman, 2 kali salah teman-teman, SL 2 kali SL berarti kan 2% berarti 4%, akan termaafkan oleh 1 kali benar. Sekali 1 kali benar teman-teman dapat 4%, berarti 4 dikurangi 2 ya, berarti 4% dikurangi 2%, berarti masih untung 2%. Tuh ya. Jadi kalau teman-teman pakai risk 1/1 dan 1/3, teman-teman manajemennya seperti ini ya. Kalau teman-teman pakai safety target. Tapi teman-teman, jika teman-teman pakai ini yang pakai formasi 1/1 atau safety target ya, safety target, dan 1/3 final target. Tapi teman-teman, kalau teman-teman misalkan pakai yang 1/3 only misalkan ya,
1 banding 3 only misalkan. Ya, teman-teman ketika rugi cuman 1%. Ya, ketika rugi cuma 1% karena kita pakai 1 banding 3 only gitu ya. Dan ketika untung, teman-teman, ketika untung teman-teman dapat 3%. Ya, jadi kalau teman-teman pakai ini ya, kalau pakai ini berarti 3 kali salah ya, 3 kali salah akan termaafkan oleh 1 kali benar ya. Cuman plus minus teman-teman ya. Plus minusnya gimana? Plus minusnya adalah kalau teman-teman nggak nyaman menunggu terlalu lama di 1 banding 3, maka teman-teman akan nanti cancel, nanti apa dan lain sebagainya ya. Biasanya yang nyaman, teman-teman kalau nyaman pakai 1 banding 3 safety target ya, teman-teman boleh pakai 1 safety target ya. Kita akan contohkan, teman-teman, di pair yang misalkan GBP USD. Coba kita akan cari yang GBP USD. Coba kita akan cari yang kemarin 1 banding 3, misalkan mana ya? Misalkan kemarin yang ini ya, misalkan kemarin yang ini ya. Misalkan kita entry di sini, ini kita kasih contoh ya, kita kasih contoh yang dekat misalkan ya. Anggap aja ini belum terjadi, teman-teman, ini belum terjadi masuk ya. Kita akan kasih contoh. Ya. Misalkan kita punya area di sini, anggap aja ini belum terjadi, teman-teman. Dan ternyata dia masuk ya, dia masuk. Ya, biasanya saya pakai misalkan teman-teman yang 1 banding 1 dan 1 banding 3 ya. Misalkan kita akan tambahkan 10, ini 10 dari sini, dari daily ATR. Kita akan tarik garis, teman-teman. Ini Fibo ya. Nah, ini kita tambahkan 10 dari ini harga ini. 719 tambahkan 10 berarti berapa, teman-teman? 719 7209 7209. Nah, ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman ambil yang 1 banding 1 dan 1 banding 3 ya. Ini kita akan kasih contoh. Kita misalkan sell di sini. Kenapa? Karena ini trennya lagi turun dan di sini ada rally base drop ya, rally base drop. Biasanya kan saya jelaskan seperti itu. Maka SL kita di mana? SL kita di garis merah ini. Stop loss kita di sini, teman. SL kita di sini. Nah, SL kita di garis merah. Ya. Dan TP-nya, teman-teman, di sini ada TP1 ya. Di sini ada TP1 ya, ini garis yang ini TP1 kelihatan ya, teman-teman ya. Garis yang ini adalah TP2 dan garis yang ini adalah TP3. Nah, TP3. Jadi teman-teman, ketika harga masuk, ini kan harga masuk ya, harga masuk dan belum terkena SL, dan akhirnya teman-teman, seandainya teman-teman ambil yang pertama, tadi kan yang pertama adalah 1 banding 1, kita entry 2 kali 1 banding 1 di area ini, kita masuknya di sini ya. Masuknya di sini, sell kita di sini, sell di garis yang pertama ini, kita sell di sini, dan 1 banding 1 kita langsung entry 2 kali, teman. Entry 2 kali dengan harga yang sama, SL yang sama, tapi TP-nya aja yang berbeda ya. Yang pertama adalah TP 1 banding 1, otomatis dia dapat 1%. Dapat 1% di sini, dapat 1%. Ya. Dan yang kedua, teman-teman, TP yang kedua di sini 1 banding 3. Jadi sekali entry harganya sama, SL-nya sama, TP-nya yang beda. TP-nya kita setting di 1 banding 1 dan di setting 1 banding 3. Berarti ini dapat 3% ya. Ini dapat 3%. 3%. 3%. Ya. Jadi teman-teman, untung kita berapa? Untung kita adalah 1 ya, plus di sini kita akan tambah ya, 1 plus 3 ya, sama dengan kita untungnya 4% ya. Untungnya adalah 4%. 4%. Nah, dari mana 4%? 4% adalah TP1, teman-teman, TP1. Ini kita lingkari. Kita dapat TP1 ya. Kita dapat TP1 1% ya.
Yang kedua, entry yang kedua dengan harga yang sama, TP-nya berbeda, kita dapat 3%. Dari mana 3%? Nah, TP1 kita dapat 1%. Setelah itu ke TP3 kita dapat 3%. Jadi 3% tambah 1%, ya, dapatnya 4%. Jadi sekali untung 4%. Mas, kalau loss gimana? Kalau loss seandainya ini nggak terkena, nggak sampai ke sini, tiba-tiba harga masuk dan dia seandainya gini, harga masuk dan dia belum menyentuh TP1 dan ternyata kena SL, berarti 1%, kan risk kita 1% per transaksi, berarti 1%, ya, ditambah, ya kan, 1%, ya. Jadi rugi kita sama dengan, ya, rugi kita sama dengan 2%, ya. Jadi kalau kita rugi, teman-teman, kalau kita rugi 2% per transaksi, tapi kalau kita untung kita dapat 4%. 4%. Itu ya. Nah, jadi gitu teman-teman, ya. Jadi kita pakai resikonya 1% per transaksi. Jadi resiko maksimal adalah 2% per transaksi. Jadi kita risknya berapapun lebar areanya, teman-teman, berapapun lebar areanya, resiko kita tetap 1%. Pakai apa, Mas? Saya pakai tools, teman-teman. Nah, ini pakai tools, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya. Di sini kita tinggalkan masukkan harga. Misalkan kita sell limit atau buy limit gitu ya. Di sini ya, teman-teman ya. Kita tinggal masukkan ya, entry kita di harga berapa ya. Misalkan kita entry di harga ini, kita akan copy kan. Kita entry di harga ini misalkan ya. Di harga ini kita kopikan aja ya. Di MT4-nya. Kita entrykan di sini ya. Entry kita di sini, teman-teman. SL kita di sana. Di mana? Nah, SL kita di sini. Nah, ini garis bawah ini adalah SL kita, ya. Dari mana? Dari merah ini, ya. Merah ini harga ini, ya. Kita akan copy di sini. Nah, kita akan copy di sini, ya. Tinggal rasio. Nah, rasio kita ambil berapa, teman-teman? Misalkan kita ambil 1:1, berarti kita tulis 1. Resikonya rasionya 1:1 dan rasionya 1:3, kita isi 3. Berarti kita ambil 2 entry, ya. Jadi sekali entry teman-teman ada 2. Yang pertama adalah 1:1, kita akan tuliskan 1 di sini, dan 1:3 kita akan tuliskan 3. Resikonya kita bisa buy money dan buy persen. Buy money ini per transaksi misalkan resiko kita $10 atau resiko kita $20 atau per transaksi resiko kita $100, tapi kita pakai persen. Ya, kalau persen ini berarti 1%, 2%. Berarti di 1:1 resiko saya 1%. Di 1:3 resiko saya adalah 1%. Kita tulis 1/1. Berarti maksimal resiko kita adalah 2%. 1% tambah 1%. Berarti 1:1 resikonya 1%. 1:3 resikonya 3% dengan area yang sama, entry yang sama, dan SL yang sama, tapi TP-nya berbeda-beda. Setelah itu kita akan place order. Karena ini kita nggak bisa entry, belum ada area, maka kita nggak bisa place order kan. Jadi kita pakai ini. Nah, teman-teman, jika teman-teman kepingin tools ini, teman-teman, silakan teman-teman gabung di grup dulu, japri di admin saya, teman-teman, nanti teman-teman bisa dapat free gitu ya, dapat free kalau teman-teman mau ya. Ini masih gratis gitu ya, masih promo ya. Jadi resiko kita akan terukur, teman-teman. Berapapun areanya, resiko kita tetap 1%. Ya, resiko kita adalah tetap 1% per transaksi atau 2% kalau kita pakai 2 seperti ini. Jadi berapapun lebar areanya, kita akan resikonya 2% per transaksi. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau nggak paham ya bisa gabung ke grup gitu ya. Jadi kita akan kembalikan lagi ke BTC USD tadi. BTC USD. Nah, kembalikan ke sini lagi ya. Kita akan kembalikan ke sini lagi. Jadi kalau teman-teman pakai 1:3 only, teman-teman akan butuh kalau misalkan rugi, ya rugi ini, teman-teman, kalau misalkan MC, ya MC. Nah, kalau misalkan MC, teman-teman akan butuh 100 kali, ya butuh 100 kali, teman-teman, butuh 100 kali. 100 kali ya SL berturut-turut ya. Jadi berturut-turut ya.
Jadi teman-teman, kalau teman-teman pakai 1%, 1/3 only, teman-teman akan butuh untuk MC, ya, untuk MC, teman-teman butuh 100 kali SL berturut-turut, dan itu kayaknya nggak mungkin ya. Kalau teman-teman pakai strategi yang biasanya saya pakai, itu nggak mungkin lah, ya. 5 kali berturut-turut itu udah banyak, ya. Dan teman-teman, satu kali rugi, 3 kali rugi teman-teman, 3 kali salah atau 3 kali SL, ya, akan termaafkan ini, ya. 3 kali SL ini akan termaafkan, ya. 3 kali SL akan termaafkan oleh 1 kali benar, ya. Jadi teman-teman 3 kali salah analisa, 3 kali salah, 3 kali SL, 1 kali benar teman-teman udah pakpok gitu ya, udah kali pakpok, tinggal mikirin untungnya, ya. Jadi itu teman-teman. Jadi sementara itu teman-teman bertahap, ya, itu yang money management yang biasa saya pakai, gitu ya, yang biasa saya pakai, ya. Teman-teman jika cocok, teman-teman bisa pakai. Jika nggak cocok, ya banyak money management yang mungkin bagus-bagus di luar sana, ya. Mungkin teman-teman ada yang cocok, ada yang lebih bagus lagi, ya bisa teman-teman pakai, ya. Di trading nggak ada salah, nggak ada benar, yang penting nyaman dan tidak nyaman, ya. Ini adalah request dari subscriber, teman-teman. Terima kasih sudah saya bikinkan bertahap. Mungkin kalau kurang jelas, teman-teman bisa komen-komentar di kolom komentar, atau bisa chat di nomor admin saya di grup, ya. Nanti akan kita bahas. Oke, teman-teman, terima kasih atas subscribernya, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman video ini bermanfaat, bisa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.